Alhamdulillahilladzi faddala ba'dal ayyami 'ala ba'din wa faddala ba'dasy syuhuri 'ala ba'din wa faddalana 'ala katsirin mimman khalaqa. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani al-a'azza hafizakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan keluangan waktu untuk menunaikan kewajiban kita salat Jumat, salat subuh berjamaah, yang menjadi tanda kebenaran iman kita. Karena di antara tanda kemunafikan seseorang adalah ketika ia tidak memiliki keluangan waktu untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka untuk menilai seseorang apakah dalam dirinya ada sifat kemunafikan ataukah tidak, maka kita bisa melihat sejauh mana ia tekun melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari sifat-sifat nifaq ila akhir hayatina, sampai akhir hidup kita, dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca al-qaul tsabit, qaul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Tema kajian kita pada subuh kali ini adalah episode terakhir dari perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh Syekh Mubarakfuri diberikan judul Ila Rafiqil A'la, menuju kepada Zat yang maha tinggi. Setiap manusia pasti akan kembali kepada Allah, wa ilaihi turja'un. Dan demikian pula baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki batasan usia, sehingga kita pun perlu mengetahui bagaimana Rasulullah berada di akhir hayatnya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah usai melaksanakan haji wada, maka Rasulullah melaksanakan aktivitas sehari-harinya seperti biasa. Ada beberapa tanda bahwa Rasulullah akan meninggalkan kehidupan yang fana ini. Di antara tanda utamanya adalah bahwa selain haji wada adalah bahwa dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah qad takamala, sudah sempurna. Dakwah Rasulullah sudah sempurna, dan Islam menguasai hampir seluruh jazirah Arab. Sehingga itu menjadi pertanda bahwa telah selesai tugas Rasulullah. Kalau sudah selesai tugas Rasulullah, maka tentu tiba waktunya untuk bertemu dengan zat yang dicintainya. Kemudian juga pada tahun terakhir sebelum Rasulullah wafat, tahun 10 Hijriah, ada sikap yang berbeda yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Yang biasanya malaikat Jibril meminta Rasulullah untuk tadarus Al-Quran sebanyak 1 kali khatam, tapi pada tahun itu Rasulullah diminta untuk mudarasatul Quran sebanyak 2 kali. Juga Rasulullah SAW berkonsekuensi atas permintaan malaikat Jibril tersebut, tadarus 2 kali khatam, maka Rasulullah tentu menambah
i'tikafnya supaya waktu bersama dengan Jibril lebih banyak. Maka Rasulullah i'tikaf di tahun terakhir sebanyak 20 hari, padahal biasanya hanya 10 hari. Kemudian ketika Rasulullah menunaikan haji wada, ada kalimat-kalimat yang menunjukkan kalimat perpisahan. Di antara kalimat perpisahan yang beliau sampaikan adalah beliau katakan, inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha fi hadzal mawqifi abada. Bahwa aku tidak tahu, barangkali aku tidak akan bertemu dengan kalian setelah tahun ini di tempat wukuf ini, menunjukkan bahwa tahun depan Rasulullah tidak lagi bisa melaksanakan ibadah haji. Juga ketika Rasulullah menunaikan Jamratul Aqabah, Jumrah Aqabah, beliau katakan, "Khudhu anni manasikakum fala'alli la ahujju ba'da 'ami hadha." Ambillah dariku manasik-manasik kalian. Jadi terimalah pelajaran-pelajaran manasik secara sempurna dari tahun ini. Jangan tunda tahun depan. Jangan ingin mendapatkan pelajaran manasik tahun depan. Karena fala'alli la ahujju ba'da 'ami hadha. Karena bisa jadi tahun depan aku tidak lagi bisa melaksanakan ibadah haji seperti tahun ini. Tanda yang lainnya adalah turunnya surah An-Nasr, surah An-Nasr, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalimat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja menunjukkan bahwa orang-orang sudah masuk Islam. Tugas Nabi Muhammad adalah yukhrijun nasa minadh dhulumati ila nur, mengeluarkan manusia dari kekafiran kepada Islam. Ini sudah ada fenomena bahwa manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka siapa lagi yang kemudian akan dimasukkan ke dalam agama Islam? Orang sudah berbondong-bondong masuk Islam. Sehingga Ibnu Abbas ketika menafsirkan hadis ini, maka beliau menyampaikan bahwa ini adalah tanda semakin dekatnya usia Rasulullah SAW menuju kepada kematian. Dan turunnya surah An-Nasr itu di hari-hari tasyrik, ya, ketika Rasulullah berada di Mina. Fa'urifa annahul wada', maka surat ini diketahui sebagai surat perpisahan. Kemudian di awal bulan Safar, jadi haji wada selesai pada bulan Dzulhijjah, memasuki bulan Muharram, Rasulullah menjalani hidupnya seperti biasa, ya. Memasuki bulan Safar, yaitu 1 bulan sebelum Rasulullah meninggal dunia, ya. Maka beliau datang ke syuhada Uhud, datang ke kuburan orang-orang yang mati syahid dalam perang Uhud. Fasalla ala syuhada, Rasulullah sholat kepada orang-orang yang mati syahid. Kalbuat di'iril ahya'i wal amwat, seakan-akan Rasulullah sedang mengucapkan kata-kata perpisahan baik dengan orang-orang yang hidup ataupun orang-orang yang mati. Rasulullah fasalla ala syuhada'i Uhud. Rasulullah sholat untuk syuhada Uhud. Ini menjadi problem. Apa hukumnya mensolatkan orang yang mati syahid? Kalau seandainya Rasulullah pada saat itu benar-benar melaksanakan sholat, maka berarti diperbolehkan
disyariatkan orang yang mati syahid itu disolatkan. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang mati syahid tidak perlu disolatkan, tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafankan. Sebagian ulama, Imam Abu Hanifah dan juga Muhammad bin Sirin serta yang lainnya, Sa'id bin Musayyib, mengatakan disunnahkan mensolatkan orang yang mati syahid. Dalilnya adalah ini. Walaupun sepanjang perperangan Rasulullah tidak mensolatkan orang yang mati syahid, tapi sekarang Rasulullah sholat jenazah. Tapi dalam rentang waktu yang panjang, yaitu 8 tahun setelah mereka wafat. Maka jumhur ulama mensyarahi atau mentakwil bahwa sholat di sini maknanya adalah doa, bukan sholat. Jadi Rasulullah datang ke syuhada Uhud bukan untuk sholat, tapi hanya mendoakan. Sehingga ini tidak menjadi dalil bahwa Rasulullah mensolatkan orang yang mati syahid. Tapi ada pendapat yang boleh dipilih oleh sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa orang yang mati syahid itu terserah. Jadi boleh dua-duanya, boleh disolatkan juga boleh tidak disolatkan. Jadi tidak disunnahkan. Sehingga ada 3 pendapat. Jadi Rasulullah datang ke syuhada Uhud lalu mensolatkan atau mendoakan mereka. Setelah itu beliau insarafa ilal mimbar, menuju ke mimbar. Faqala, dia katakan, inni faradukum wa inni syahidun alaikum wa inni wallahi la anzuru ila haudil an wa inni u'titu mafatiha khazainil ardi wa inni wallahi ma akhafu an tusyriku ba'di walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha. Ini berkaitan dengan telaga Rasulullah. Sesungguhnya aku akan mendahului kalian menuju kepada telaga nanti di surga, atau sebelum masuk ke dalam surga. Dan aku bersaksi atas kalian, karena kalian adalah orang-orang yang akan mendapatkan telaga tersebut. Yang barang siapa meminum telaga tersebut, maka dia tidak akan merasakan haus selamanya. Ini adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Lalu Rasulullah katakan, sesungguhnya aku hari ini bisa melihat telaga itu. Jadi saat itu Rasulullah melihat telaga beliau. Dan aku diberikan mafatih khazainul ardh, kunci-kunci perbendaharaan bumi. Artinya harta kekayaan itu kuncinya ada pada Rasulullah SAW. Sehingga sebagian ulama mengatakan ketika Rasulullah wafat, maka harta berlimpah-limpah, banyak sekali dimiliki oleh kaum muslimin. Dari setiap peperangan yang ada, maka harta-harta ghanimah berlimpah berdatangan ke Madinah. Namun dengan kekayaan yang akan diberikan oleh kaum muslimin tersebut, Rasulullah katakan, aku tidak mengkhawatirkan kalian akan berbuat syirik setelah aku mati. Jadi sudah ada kalimat ini, kalau aku mati, aku tidak khawatir kalian akan berbuat syirik. Karena sangat sulit sekali mengajak orang Jazirah Arab untuk musyrik. Dan itu dikatakan oleh Rasulullah bahwa syaitan itu sudah bosan, sudah putus asa memerintahkan orang Jazirah Arab untuk berbuat syirik. Yang dilakukan oleh syaitan itu adalah kata Rasulullah, walakin, tetapi syaitan itu yang dilakukan adalah menimbulkan permusuhan di antara orang-orang Jazirah Arab. Dan itu sudah cukup bagi syaitan untuk merusak bangunan agama Islam.
Jadi kita sebagai kaum muslimin agak susah digoda oleh setan untuk syirik, ya. Makanya kalau ada orang-orang beragama Islam, sekalipun dia tidak sholat, tidak puasa, tetapi dia masih mengaku diri sebagai orang Islam, bukan orang muslim. Kalau ada yang menghina agama Islam, sekalipun dia tidak sholat, maka dia kafir. Kenapa? Karena dia masih menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak syirik. Tetapi yang terjadi adalah hampir sama, yaitu dibuat sesama kaum muslimin bermusuhan. Itu adalah kesuksesan syaitan dalam menggoda manusia. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan itu akan menimpakan kepada kalian permusuhan dan kebencian. Tapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah walakinni akhafu alaikum an tatafassu fiha. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah justru adalah ketika kalian berlomba-lomba mengejar dunia, mengejar tadi mafatihu wazaidil ardi. Ini juga menjadi salah satu kata-kata perpisahan ketika beliau katakan, ya kan, inni ma akhafu an tusyriku ba'di. Kemudian di tengah malam, di pertengahan malam, beliau pergi meninggalkan rumahnya menuju ke pekuburan, ya, Al-Baqi' di Madinah. Lalu fastaghfara lahum, beliau memohonkan ampun untuk orang-orang yang dikubur di Al-Baqi'. Lalu katakan, assalamualaikum ya ahlal maqabir liyahdi lakum ma asbahtum fihi bima asbahan nasu fihi. Wahai ahli kubur, hendaknya kalian hari ini bisa menikmati karunia yang Allah berikan kepada kalian. Bima asbahan nasu fihi, sementara manusia yang lain, maksudnya orang-orang kafir, tidak bisa mendapatkan kenikmatan itu. Orang-orang kafir saat berada di kuburan tidak bisa mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqbalatul fitanu kaqat'il lailil mudlim. Hari ini orang-orang kafir mendapat fitnah kubur. Seperti kata Rasulullah, digambarkan seperti ketika manusia berada di malam yang gelap gulita. Tidak ada cahaya, tidak tahu arah, tidak tahu jalan. Itu fitnahnya, gelap gulita. Yatba'u akhiruha awwalaha. Mereka hanya bisa berjalan bergandengan tangan mengikuti yang ada di depannya. Al-akhiratu syarrun minal ula. Akhirat itu lebih buruk daripada yang pertama, yaitu dunia. Artinya kondisi yang akan dialami oleh manusia di akhirat lebih berat, lebih susah daripada kehidupan yang dialami di dunia. Wa basyarahum qailan, Rasulullah kemudian memberikan kabar kepada mereka, mengatakan, dan ini kalimat yang juga kalimat perpisahan, inna bikum lawahiqun. Sesungguhnya kami akan menyusul kalian. Dan ini kemudian kita baca setiap kita masuk ke kuburan, inna bikum lawahiqun. Ini di bulan Safar, tanda-tanda kata-kata perpisahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atau diucapkan oleh baginda Rasulullah. Mari kita lihat detik-detik Rasulullah wafat. Dimulai pada tanggal 27 Safar, hari Senin. Ini adalah 13 hari Rasulullah sebelum wafat. Jadi Rasulullah sakit itu 13 hari. 13 hari atau 14 hari, 14 hari ya. 13 atau 14 hari Rasulullah sebelum wafat. Jadi setengah bulan Rasulullah sakit sampai wafat. Mulai sakitnya adalah ketika Rasulullah pada tanggal 27 bulan Safar itu di hari Senin. Ini hari pertama.
mengantarkan jenazah ke Baqi'. Ketika pulang, Rasulullah merasakan demam, pusing di kepalanya, dan panasnya sangat tinggi, sehingga Rasulullah kemudian mengikat kepalanya dengan kayu. Jadi kalau antum menangi orang tua antum, dulu kalau sakit kepalanya maka kepalanya diikat. Saya mendapati orang tua saya ketika sakit kepala diikat kepalanya. Ini Rasulullah ketika sakit kepalanya diikat kepalanya. Sekarang udah nggak ada, nggak ada yang meniru. Yang Tibun Nabawi juga nggak ada yang meniru, katanya Tibun Nabawi ini Tibun Nabawi. Jadi diikat kepalanya. Kemudian sekalipun demikian Rasulullah masih sholat berjamaah, dan Rasulullah sholat berjamaahnya 11 hari, 11 hari. Jadi sampai kurang lebih hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal, hari Kamis, meninggalnya hari Senin. Jadi hari Kamis itu adalah Rasulullah sholat berjamaah menjadi imam terakhir. Beliau sholat selama 11 hari, dari tanggal 27, 28, 29, nggak ada 30 ya. Jadi hari itu, bulan itu hanya sampai 29, tidak sampai 30 hari. Kemudian di pekan-pekan terakhir ya, Rasulullah akan meninggal dunia. Pekan terakhir itu 7 hari sebelum Rasulullah wafat, kurang lebih hari Ahad atau hari Senin tanggal 4 atau 5 Rabiul Awal. Rasulullah masih dalam keadaan sakit dan masih memberikan hak gilir kepada istri-istrinya. Dan hari itu, sepekan sebelum Rasulullah meninggal dunia, tadi hari Ahad atau hari Senin, saat itu Rasulullah berada di rumah Maimunah. Maka beliau kemudian bertanya, besok saya giliran gimana? Besok giliran gimana? Besok giliran gimana? Itu bertanya seperti itu terus menerus. Maka para istri Nabi kemudian paham. Lalu Rasulullah dipindahkan ke rumah Sayyidatuna Aisyah sampai wafat. Jadi Rasulullah sakit di rumah Aisyah selama 1 pekan dan diurus oleh Aisyah, dan Aisyah sangat tersanjung, sangat bergembira bahwa Rasulullah memilih rumah Aisyah sebagai tempat terakhir beliau sebelum meninggal dunia. Yang semua istri kemudian merelakan hak gilirnya kepada Aisyah. Rasulullah ketika pindah dari rumah Maimunah kepada Aisyah, ke rumah Aisyah, Rasulullah dipapah oleh 2 orang sepupunya, yaitu Fadl ibn Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Ini sepupunya. Kemudian di rumah Aisyah Rasulullah diruqyah oleh Aisyah, dan ini menjadi sunnah. Diruqyah dengan membacakan al-mu'awwidzat, ayat-ayat ta'awudz, yaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan ayat-ayat yang lain yang digunakan untuk ruqyah yang beliau hafal dari Rasulullah. Tapi yang menjadi menarik adalah bahwa biasanya orang meruqyah setelah membaca ayat-ayat ruqyah maka ditiupkan ke tangannya kemudian diusapkan kepada orang yang sakit. Jadi itu tanda, itu cara ruqyah, ditiupkan ke tangan kemudian diusapkan kepada yang sakit, yang diruqyah. Karena yang diruqyah adalah Rasulullah, maka Aisyah radhiyallahu anha melantunkan ayat-ayat ruqyah, dan beliau tidak tiupkan ke tangannya, tapi ditiupkan ke tangan Rasulullah untuk mendapatkan keberkahan. Karena tangan Rasulullah lebih baik daripada tangan Aisyah. Yang ini tidak boleh ditiru, ya kan? Sehingga yang kita lakukan adalah seperti layaknya orang lain,
yaitu meniupkan ayat-ayat ruqyah ke tangan kita sendiri lalu kemudian diusapkan kepada yang kita ruqyah. Kalau kita meruqyah diri sendiri berarti ke tangan kita sendiri lalu kita usapkan kepada kita. Dan ini bisa kita tiru setiap kita dalam keadaan sakit, mengeluh rasa sakit, maka bacakan ayat-ayat ruqyah lalu kita meruqyah diri kita sendiri. Kemudian lima hari sebelum Rasulullah wafat, tepatnya hari Rabu tanggal 7 Rabiul Awal. Hari Rabu tanggal 7 Rabiul Awal, sakit Rasulullah semakin berat, panasnya semakin tinggi, ya kan? Sampai beberapa kali beliau tidak sadar. Jadi sakitnya sangat dahsyat sampai beliau tidak sadar. Maka Rasulullah minta agar diambilkan 7 air, 7 ember, yaitu bukan 7 jenis air, 7 ember air, ya kan? Min abarin syatta. Nah, ini sunnah atau enggak ini? Dari 7 sumur yang berbeda. Jadi dari 7 sumur yang berbeda. Kemudian Rasulullah minta disiramkan ke dalam tubuhnya, dimandikan dengan 7 air sumur. Sampai hatta tafiqa yaqul, sampai kemudian beliau merasa lebih enak dengan mandi tersebut dan dikatakan cukup hasbukum, cukup diguyurnya dengan air. Maka setelah mandi itu ahassa bihiffatin, merasa lebih enakan, lebih ringan. Nggak tahu ini kenapa Ibn Nabawi nggak masuk di sini nih. Kalau ada orang panas dimandiin dengan 7 air, ya. Kenapa nggak masuk di sini nih? Karena memang ada beberapa orang yang sakit, sahabat ya, ada yang sakit panas kemudian mandi malah meninggal, ya kan? Ya, ketika minta tayamum karena junub nggak dikasih sama sahabat, akhirnya dipaksakan mandi, meninggal dunia. Maka Nabi marah, ya kan? Kenapa nggak tayamum saja? Nah ini kebalikannya, dimandikan dan merasa enteng. Ya. Lalu beliau berkhutbah, ya, berkhutbah di hari Rabu itu. Dalam khutbahnya beliau katakan, qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memerangi orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Ini adalah kaidah, ya, kaidah agar kita tidak menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat untuk sholat atau masjid, karena itu adalah perbuatan Yahudi dan Nasrani. Ya. Sehingga jangan membangun masjid di atas kuburan. Ya, masalah nanti berikutnya kita sudah ada kuburan itu pembahasannya panjang. Ya. Jadi ini adalah termasuk perkataan Nabi di akhir-akhir Rasulullah akan meninggal dunia. Isyaratnya apa? Isyaratnya adalah agar kuburan Nabi nanti jangan pula dijadikan masjid seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Sehingga kaidah ini menjadi baku, tidak dimansuh oleh hukum yang lainnya, berlaku sampai hari kiamat. Kemudian beliau katakan, la tattakhidhu qabri watanan yu'bad, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya. Setelah itu Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, kalau ada yang pernah diperlakukan dengan cara yang tidak baik, baik perbuatan maupun perkataan, agar mengkisos Rasulullah. Beliau katakan, man kuntu jalantu lahu dhuhran fahadha dhuhri falyastaqim minhu. Barang siapa yang pernah aku cambuk, ya, punggungnya, maka ini punggungku, silahkan untuk dilakukan atau dibalas. Ya,
falyastaqim minhu. Silakan untuk dikisos. Wa man kuntu syaqaqtu lahu irdan, siapa yang aku pernah rendahkan kehormatannya, pernah aku caci maki, maka fahada irdi falyastaqim minhu. Ini kehormatanku, maka silakan balas. Ini juga tanda-tanda dekatnya ajal Rasulullah ini. Kemudian seorang laki-laki datang, innali indaka thalathatu darahim, ya Rasulullah, engkau punya hutang 3 dirham. 3 dirham. Maka Rasulullah katakan, a'tihi ya Fadl, ya Fadl anaknya Abbas, kasih dia 3 dirham. Kasih dia 3 dirham, dibayar hutangnya. Ini kalau kita tahu meninggal dunia. Kalau nggak tahu, hutangnya masih nempel ke kita, menjadi tanggungan kita. Kemudian Rasulullah katakan, masih di hari Rabu, ya kan, tanggal 8 Rabiul Awal, walau kuntu muttaqidan khalilan ghairu rabbi lan taqattu Abu Bakr khalilan. Kalau aku boleh menjadikan manusia sebagai khalil, sebagai teman yang sangat dekat, ya, khalil ghairu rabbi, selain Tuhanku, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ya. Ini menjadi pertanda bahwa Abu Bakar adalah orang terdekat Rasulullah. Ya. Ini 5 hari sebelum Rasulullah wafat, hari Rabu. 4 hari sebelum Rasulullah wafat, hari Kamis tanggal 8 Rabi, tanggal 7, tanggal 7 ya. Sekarang tanggal 8 Rabiul Awal. Kamis 8 Rabiul Awal ini adalah hari terakhir Rasulullah sholat berjamaah menjadi imam. Ya. Di 4 hari sebelum Rasulullah wafat itu, Rasulullah ingin menuliskan satu wasiat kekhilafahan, tetapi tidak jadi karena pada saat itu terjadi perbedaan di antara para sahabat, rame para sahabat, termasuk di antaranya istilah Umar, ya kan? Rame, sehingga Rasulullah nggak usah, ya kan? Jadi haluku aktubu lakum kitaban lan tadillu ba'da. Saya ingin menulis satu wasiat yang kalian nanti tidak akan bercerai-berai, supaya kalian nggak bertengkar nanti. Di sini maksudnya adalah Rasulullah akan menunjuk penggantinya supaya nanti nggak ribut, ya kan? Tapi sudah ribut duluan, ya kan? Ya, ribut duluan di situ. Nah, ini untungnya nggak ditulis. Kalau ditulis nanti sistem pemerintahan jadi tunggal, yaitu hanya boleh ditunjuk oleh presiden sebelumnya. Ya kan? Jadi misalnya sekarang Pak Jokowi jadi presiden, terus nunjuk anaknya jadi presiden. Ya. Sunnahnya begitu. Orang-orang yang Islamiun nanti akan mengikuti itu. Sunnahnya adalah nunjuk. Ya. Untungnya nggak jadi. Ya, ini berkah jadinya. Jadi kalau seandainya ada yang tidak baik bisa diganti dengan yang lain. Maka karena ribut, Rasulullah dalam keadaan sakit ribut di situ. Akhirnya udah nggak jadi. Akhirnya nggak jadi ditulis. Kemudian wasiat yang lainnya adalah Rasulullah mewasiatkan 3 hal. Yang pertama, bi ikhrajil yahudi wan nasara wal musyrikin min jaziratil Arab. Wasiatnya adalah Rasulullah ingin orang Yahudi dan Nasrani serta orang-orang musyrik dikeluarkan dari Jazirah Arab kalau mereka tidak mau beragama Islam. Sehingga Jazirah Arab ketika Rasulullah wafat itu sudah 100% beragama Islam. Ya. Kemudian wa ausa bi ijazatil wufudi min nahwi ma kana yujizuhu. Rasulullah berwasiat untuk membolehkan orang-orang berdatangan untuk masuk Islam. Namun yang ketiga ini dilupakan oleh si perawi. Jadi rawinya ini lupa. Wasiat yang ketiga apa ya? Jadi lupa. Sehingga sebagian orang kemudian mengira-ngira, menerka-nerka. Wasiat yang terakhir adalah ada yang mengatakan al wasiyatu bil i'tisami bil kitab wa sunnah
wasiat agar manusia berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, atau wasiat yang lainnya adalah tanfidu jaisi Usama, melanjutkan pasukan Usama, atau wasiatnya adalah as-salat wa ma malakat aymanukum, jaga sholatmu dan jaga budak-budakmu. Artinya perhatikan hak-hak budak kalian. Ini diterka-terka oleh para ulama. Kira-kira wasiat yang ketiga itu apa? Kemudian di hari yang keempat, hari Kamis itu, hari keempat sebelum Rasulullah wafat, ya. 4 hari sebelum Rasulullah wafat, tanggal 8 Rabiul Awal, maka Rasulullah sholat menjadi imam, menjadi imam di sholat maghrib. Jadi hari Kamis itu, hari Kamis itu maghribnya Rasulullah masih sholat bersama dengan kaum muslimin, membaca surah Al-Mursalat. Dan ketika menjelang Isya, Rasulullah sakitnya semakin parah, ya kan? Hingga tidak sanggup untuk keluar masjid. Lalu Rasulullah katakan, "Ashalan nas, apakah orang-orang sudah pada sholat?" Maka dijawab, "Mereka menunggu engkau ya Rasulullah." Belum pada sholat Isya, nunggu Rasulullah keluar rumah. Lalu Rasulullah kemudian minta diambilkan air dan mandi. Fadhahaba liyamu'a fa'ummi alaihi. Lalu diambilkan air dan ternyata setelah dimandikan Rasulullah kembali pingsan, tidak sadarkan diri. Apa kemudian sadar lagi dan bertanya, apakah orang-orang sudah pada sholat? Maka dijawab, belum, menunggu engkau ya Rasulullah. Sampai 2 kali, 3 kali, dan selalu Rasulullah mandi dan kemudian pingsan terus-menerus. Lalu diperintahkanlah Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Jadi Abu Bakar pertama kali menjadi imam sholat adalah hari Kamis tanggal 8 Rabiul Awal, sholat Isya. Dan beliau mensolatkan menjadi imam, menjadi imam bersama dengan kaum muslimin sebanyak 17 kali. Ya, 17 kali. Jadi berapa itu? 3 kali 5, 15 tambah Isya. Mungkin sama subuh di hari terakhir. Jadi 17 kali sholat, 17 waktu. Aisyah tidak menginginkan Abu Bakar jadi imam, karena ini menjadi pertanda bahwa nanti mengganti Rasulullah adalah Abu Bakar. Rasulullah tetap bersikukuh Abu Bakar yang menjadi imam. Aisyah selalu merayu, jangan Abu Bakar yang jadi imam, ganti yang lainnya. Sampai kemudian Rasulullah tidak mengizinkan orang lain untuk menjadi imam selain Abu Bakar. Karena sering Aisyah ini merengek-rengek agar Abu Bakar tidak jadi imam, maka Nabi mengatakan, inna kunna sawahibu Yusuf, kalian ini perempuan seperti perempuan-perempuan Yusuf yang pada saat itu memotong tangan-tangan mereka karena memandang ketampanan Nabi Yusuf, ya kan? Artinya berisik, cerewet, ya kan? Karena mereka kan menggunjing Imratul Aziz, karena tertarik kepada Nabi Yusuf, ya. Nah kemudian terjadilah itu pemotongan tangan tadi itu, ya, dikasih pisau kemudian miris dan ternyata yang dipotong adalah jari-jari mereka. Muru Abu Bakrin falyusalli binnas, Rasulullah tetap bersikukuh, ya kan, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat bagi manusia, ya kan? Jadi tidak dihiraukan, merengekkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ini 4 hari sebelum Rasulullah wafat, hari Kamis, ya kan, hari Kamis 8 Rabiul Awal. Kemudian hari 1 hari atau 2 hari, berarti hari Sabtu atau hari Ahad. Hari Sabtu atau hari Ahad, ya kan? Hari Jumatnya tidak diceritakan. Rasulullah merasa lebih enakan. Jadi kalau orang meninggal dunia kadang-kala itu ngayem-ngayemin, seakan-akan sehat.
Jadi kalau ada orang sakit yang parah tiba-tiba seakan-akan sembuh, jangan-jangan ngayem-ngayemin ya. Membuat orang menjadi tenang, menjadi gembira, oh udah sembuh, udah baikan ya kan? Maka Rasulullah kemudian sholat ya kan, zuhur. Jadi hari Sabtu atau hari Ahad, sehari atau 2 hari sebelum wafat, sholat zuhur di masjid. Tapi Abu Bakar sudah mulai sholatnya ya. Fakharaja baina rajulaini, dipapah oleh 2 orang. Ketika falamma ra'ahu Abu Bakar, ketika Abu Bakar melihat Rasulullah datang, dhahaba liyata'akhkhar. Abu Bakar ingin mundur. Fa'awma'a ilaihi bi an la yata'akhkhar. Tapi Rasulullah memberikan isyarat agar Abu Bakar tidak mundur, tetap di posisinya. Di sini kemudian timbul persoalan dalam fikih, yang jadi imam itu siapa? Abu Bakar atau Rasulullah? Karena sholatnya jejeran ya kan? Berdampingan ya. Tapi Rasulullah berada di sebelah kanan Abu Bakar, seperti layaknya imam sama makmum, imamnya di sebelah kiri, makmumnya di sebelah kanan ya. Kalau yang mengatakan bahwa Abu Bakar adalah jadi makmum, maka berarti boleh merubah niat imam berubah jadi makmum ya. Kan imam Abu Bakar jadi imam, kalau dia mundur jadi makmum berarti boleh, hukumnya diperbolehkan merubah niat yang asalnya jadi imam berubah jadi makmum ya. Dan kalau seandainya Rasulullah yang jadi imam, berarti boleh makmum di sebelah kiri imam ya kan? Jadi persoalannya di situ ya kan? Karena nggak jelas ya. Abu Bakar juga tidak menceritakan sebenarnya yang jadi imam siapa, Rasulullah juga tidak kasih tahu ya kan? Jadi dua-duanya layak jadi imam di situ ya kan? Karena selama hidupnya, selama Rasulullah sholat tidak pernah jadi makmum. Rasulullah selama ada selalu jadi imam. Tidak ada yang berani maju menjadi imam selama Rasulullah ada. Kecuali kondisi ini tadi itu sudah kadung sholat. Nah, jadi imam itu sunnah ya. Dan lebih utama ya, lebih utama ya. Jadi kita semuanya ini dalam masalah berjamaah itu belum ada yang mengikuti sunnah, karena jadi makmum terus. Jadi imamnya jarang ya. Itu kalau lihat Rasulullah ya, Rasulullah jadi imam terus gitu kan ya. Jadi imam terus. Nah, wa Abu Bakar yusalli bin nas falamma ra'a ajlisani ila jambihi, dudukkan aku di samping Abu Bakar, lalu didudukkan di sebelah ya kan tadi kanannya Abu Bakar. Kemudian ini Rasulullah sempat sholat di situ sehari sebelum Rasulullah wafat ya kan? Berarti ini hari Ahad. Rasulullah memerdekakan budak-budaknya. Jadi budak-budaknya semuanya dimerdekakan. Berarti selama itu Rasulullah masih punya budak ya kan? Yang beliau dapatkan dari peperangan ya kan? Jadi kenapa ada perbudakan? Jadi dalam hukum pada saat itu perbudakan itu sudah menjadi undang-undang peperangan internasional. Siapa yang kalah perang maka jadi budak. Karena kalau orang kalah perang itu tidak ada keluarganya, tidak bisa hidup ya kan? Nggak ada keluarganya, maka dihidupi oleh orang yang menang perang, ditanggung hidupnya, hanya bekerja, dikasih pekerjaan, tapi dapat upahnya adalah makan, tempat dan lain sebagainya. Karena dia sudah tidak lagi punya tempat ya, tidak punya keluarga. Banyak yang terlantar kalau kemudian tidak diperlakukan sebagai budak ya. Tetapi tentu hal ini adalah undang-undang yang kalau tidak dijalankan maka akan merusak tatanan perundangan peperangan pada saat itu ya kan? Karena sudah menjadi undang-undang internasional. Tetapi dalam Islam ada ada syariat untuk memerdekakan.
dimiliki oleh kaum muslimin itu diperlakukan dengan cara yang baik. Ya, selain diperintahkan untuk memerdekakan, juga ada syariat-syariat yang ketika kita melanggarnya maka hukumannya adalah memerdekakan budak. Sehingga kalau boleh kita katakan, kemerdekaan yang diperoleh oleh manusia di hari-hari ini adalah berkat Islam yang memerintahkan dan memerdekakan budak. Seandainya Islam tidak memerintahkan memerdekakan budak, maka bisa jadi hari ini masih banyak perbudakan. Ya kan? Kemudian sampai Rasulullah juga memerintahkan kepada kita untuk makan saja hendaknya menggunakan menu yang sama dengan yang dimakan oleh budak. Kalau kita pembantu levelnya lebih tinggi daripada budak, menunya kadang-kadang beda, ya kan? Menunya kadang-kadang beda, ya kan? Bahkan satu meja, Rasulullah satu meja dengan budak-budaknya, makannya itu satu meja, makan bareng, ya kan? Kadang-kadang kalau kita budak kasih bungkusan suruh pergi makan di kamar, tidak mau semeja dengan pembantu. Ini juga termasuk akhlak Rasulullah yang kita tidak tiru. Kemudian Rasulullah mensedekahkan 7 dinar, memberikan pedang-pedang kepada kaum muslimin. Kemudian hari itu Rasulullah masih tergadaikan baju besinya di tangan orang Yahudi, ya, di mana Rasulullah pernah meminjam salatina sa'an min asy-sya'ir, 30 sok kacang, ya kan? 30 sok, banyak juga nih 30 sok. 30 sok sekitar 40 kilo. Itu digadaikan. Ya kan? Jadi itu satu hari sebelum Rasulullah wafat. Kemudian akhir hidup beliau, hari Senin sholat fajar, sholat subuh. Abu Bakar kembali menjadi imam sholat subuh hari Senin, hari terakhir. Itu adalah sholat terakhir Rasulullah, karena Rasulullah meninggal pada waktu duha. Lam yufajahu illa Rasulullah kasyafa satra hujrati Aisyah. Jadi Rasulullah tidak sholat subuh berjamaah di masjid. Mereka hanya dikagetkan oleh Rasulullah ketika membuka jendela, membuka satir penutup jendela rumah Aisyah. Kemudian orang-orang melihat Rasulullah, dan itu menjadi seakan-akan sebagai perpisahan. Mereka terakhir melihat wajah Rasulullah dalam keadaan hidup, ya kan? Jadi mereka wahum fi sufufis shalah, mereka sudah berada di saf-saf salat. Tsumma tabassama yadhhak, Rasulullah tersenyum dan tertawa. Kemudian Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah untuk sholat, masuk ke dalam shaf. Karena ketika dibuka, Abu Bakar mengira Rasulullah ingin keluar dari rumahnya untuk mengerjakan sholat bersama dengan kaum muslimin. Tetapi ternyata tidak. Fa'asyara ilaihim biyadihi an atimmu sholatakum. Rasulullah memberikan isyarat agar mereka melanjutkan sholatnya, ya kan? Meneruskan sholatnya, artinya laksanakan sholat kalian, ya kan? Lalu Rasulullah tutup jendelanya. Tsumma lam ya'ti ala Rasulillah waktu sholatil ukhra, tidak lagi datang sholat yang lain kepada Rasulullah. Zuhur Rasulullah sudah tidak ada, ya. Itu adalah wajah terakhir yang dilihat oleh kaum muslimin dari wajah Rasulullah SAW. Nah, ketika di waktu duha sudah siang, Rasulullah memanggil Fatimah lalu membisikkan, ya kan? Membisikkan kalimat-kalimat yang hanya Fatimah yang tahu, tidak ada satupun orang yang tahu termasuk istri-istri Nabi. Di kemudian hari setelah Rasulullah baru ditanya apa yang dibisikkan oleh Rasulullah kepada Fatimah. Kata Fatimah, dulu saya nggak mau kasih tahu kalian, tapi sekarang sudah tiba waktunya saya beritahukan kepada kalian apa yang dibisikkan Rasulullah dulu kepadaku.
Jadi Fatimah dibisikin, kemudian beliau menangis. Lalu dibisikin lagi yang kedua, lalu beliau tertawa. Ketika menangis, ternyata Rasulullah membisikkan kepada Fatimah bahwa beliau sudah sangat berat sakitnya dan memberitahukan bahwa Jibril datang untuk mewafatkannya. Jadi dikasih tahu bahwa Rasulullah akan wafat, maka Fatimah menangis. Lalu setelah yang kedua dibisikin, bisikan yang kedua adalah Rasulullah memberitahukan bahwa ini awalul ahlihi, yatba'u, bahwa Fatimah akan menjadi keluarga Rasulullah yang pertama kali menyusul Rasulullah. Sehingga jarak antara wafatnya Rasulullah dengan Fatimah itu hanya 6 bulan, tidak lama. Jadi 6 bulan berikutnya Fatimah kemudian meninggal dunia pada usia 29 tahun, masih muda. Maka beliau tertawa. Tertawanya adalah bahwa beliau dikabari meninggal malah tertawa. Kenapa? Karena akan menyusul orang yang dicintainya, yaitu Rasulullah. Apalagi beliau dikatakan bahwa innaha sayyidatu nisa'il alamin, bahwa Fatimah itu adalah pemimpin wanita-wanita seluruh dunia. Jadi gembiranya di situ. Kemudian dipanggillah Hasan Husain dan dicium keduanya. Sayyidina Ali itu punya anak laki-laki 3, Hasan, Husain, Muhsin. Muhsinnya kemana? Muhsinnya sudah meninggal dunia, ya kan? Muhsinnya kenapa tidak dipanggil? Karena sudah meninggal dunia menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi meninggal dunia sebelum Rasulullah. Menurut orang Syiah, Muhsin ada di kandungan Fatimah, dan kemudian Muhsin ini meninggal dunia saat ada penggerbekan rumah Ali, kata orang Syiah, karena pendukung-pendukung Abu Bakar memaksa Ali untuk membaiat hari itu juga. Karena pintunya digedor, kata orang Syiah, maka pintunya kena perutnya Fatimah, kemudian keguguran. Ya kan? Tapi riwayat ini tentu riwayat yang diada-ada, ya kan? Kalau seandainya Muhsin ada, maka tentu, ya kan, ya, beliau juga cium, walaupun di perut dicium juga, gitu. Tapi tidak. Kemudian wada'a azwajahu, baru kemudian Rasulullah panggil istri-istrinya, fawa'aduhunna wa yadkaruhunna, Rasulullah berikan mau'idhah kepadanya dan berikan pengingat kepadanya. Kemudian dikatakan kepada Aisyah, hari ini sakit saya semakin berat dan ini adalah akibat dari racun yang dulu saya pernah makan saat perang Khaibar tahun 7 Hijriah. Jadi racun yang pernah masuk ke dalam mulut Rasulullah itu ternyata tidak hilang, masih ada. Padahal tidak terpelan, hanya sampai mulut. Kemudian Jibril datang, itu makanan yang kamu makan itu ada racunnya, lalu dibuang. Ternyata racun itu masih membekas, karena racunnya sangat tajam. Sahabat ada yang meninggal dunia. Tapi Rasulullah bertahan sampai 4 tahun baru kemudian merasakan racun itu. Ma'azalu ajidu alamat tu'am alladhi akaltu bi Khaibar. Aku masih merasakan, ya, sakitnya makanan yang aku makan di Khaibar. Kemudian Rasulullah berwasiat, ini dianggap wasiat terakhir Rasulullah, as-sholata wa ma malakat aymanukum, diulang-ulang beberapa kali. Jaga sholat kalian dan perhatikan budak-budak kalian. Kemudian mulailah ihtidhar. Ihtidhar itu sakaratul maut, hadaratu al-wafat.
yaitu ajal sudah mulai datang. Maka Aisyah menyandarkan tubuh Rasulullah ke badannya, ya, dipangku oleh Aisyah. Kemudian Aisyah mengatakan, di antara nikmat yang Allah berikan kepadaku adalah bahwa Rasulullah wafat di rumahku pada hariku, artinya giliranku, ya, pada hariku, ya, artinya giliranku. Wa jama'a baina riqi wa riqihi 'inda mauti, dan mengumpulkan antara ludahku dengan ludahnya, ya kan? Yang dimaksud adalah bahwa Rasulullah siwakan dengan siwakan Aisyah. Rasulullah Aisyah siwakan, kemudian siwakan itu diminta oleh Rasulullah untuk digunakan siwakan. Itu namanya berkumpul antara ludahku dan ludah Rasulullah. Jadi ini juga gak ada yang niru, sikat gigi sebelum meninggal dunia adalah sunnah. Ya. Iseng ya. Dan siwakannya ini luar biasa, karena Aisyah tahu Rasulullah itu suka sekali siwakan, dan hari itu siwakannya luar biasa. Fa'araftu annahu yuhibbu siwaka, aku tahu bahwa Rasulullah suka siwakan. Maka Rasulullah kemudian diambilkan siwakan, siwak tadi, dan siwakannya itu sempurna, jadi sangat agak lama, nggak berhenti siwakannya. Kemudian wa baina yadayhi riqwatun fiha ma, ada air di situ, dan beliau mencelurkan dua tangannya ke air, fayamsahu biha wajhahu. Beliau dengan air itu kemudian mengusapkan air kepada wajahnya, kemudian mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu adalah sakarat. Setelah selesai siwakan, hatta rafa'a yadahu, beliau mengangkat tangannya, au isba'ahu, atau jari-jarinya, wa saqqa basarahu nahwa saqfi, kemudian memandang ke atap, wa taharrakat syafatahu, bibirnya bergerak-gerak, wa aswat ilaihi Aisyah, dan Aisyah kemudian mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Bibirnya gerak, ada yang diucapkan oleh Rasulullah. Aisyah dekatkan telinganya ke mulut, ke lisan Rasulullah. Apa yang didengar oleh Aisyah, mungkin sebelumnya ada kalimat yang tertinggal di situ, tapi yang didengar oleh Aisyah adalah ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la Allahumma rafiqul a'la. Kalimat ini diulang 3 kali. Ya, dia paling biar kalau mati mengucapkan ini. Ya, kalau yang ada tanda-tanda mau meninggal dunia, WA saya, nanti saya tuliskan. Ya. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la Allahumma rafiqul a'la. Diulang 3 kali. Wa ma lam yadahu, tangannya kemudian bersandar, jatuh dan meninggal dunia. Jadi itu detik-detik terakhir Rasulullah meninggal dunia. Dan ini terjadi pada waktu duha, ketika matahari sedang terik-teriknya, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Beliau hidup selama 63 tahun 4 hari. Ya. Nah, ini hidup Rasulullah. Terakhir hari itu pula, waktu duha, masih waktu duha, kemudian terjadi perdebatan tentang khilafah. Karena yang boleh menjadi Rasulullah ketika dikuburkan itu sudah harus ada khalifah, sehingga ada yang memimpin kerajaan di situ, sehingga tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan. Ya. Sampai kemudian agak larut malam, ya. Jadi pertentangan itu hampir akhir malam menjelang subuh baru selesai, ya kan. Hatta jafal lail, sampai menjelang malam, hatta kana akhir lail, sampai akhir malam hari Selasa. Jadi duha meninggal dunia,
hari Selasanya itu baru diurus kafannya. Ya. Ya. Ini terakhir soalnya, di sini khataman. Sampai dulu juga nggak ada apa ini. Ya kan? Habis ini kan kita udah nggak belajar lagi soalnya, ya kan? Habis juga belajar lagi. Jadi Rasulullah kemudian sampai diurus jenazahnya, ya dimakamkan, dikafani dan dimandikan itu sampai akhir malam, ya kan? Menjelang subuh. Ya kan? Kemudian hari Selasanya, ya belum dimandikan, ya dimandikan setelah itu. Hari Selasanya barulah Rasulullah dimandikan, ya dilepas bajunya, dimandikan oleh Sayyidina Ali, Abbas, Fadl, Qutham. Fadl Qutham ini adalah dua anaknya Abbas, 4 orang tambah Syakran, ya maula Rasulullah, yaitu mantan budaknya Rasulullah, Usamah bin Zaid 6, 7 Aus bin Khuli. 7 orang inilah yang mengurus jenazah Rasulullah untuk memandikannya, ya kan? Abbas dan Fadl itu, dan Qutham 3 orang itu yang membolak-balikan, yang memangku, ya kan? Usamah dan Syakran yang mengguyur air, ya kan? Mengguyur air. Wa Ali yuwassilu, Ali yang kemudian menggosok-gosok badan Rasulullah, ya kan? Kemudian dipangku oleh Aus, jadi kepalanya dipangku oleh Aus, ya. Itu 7 orang, ya. Kemudian Rasulullah dikafankan dengan 3 kain suhuriyah, berasal dari negeri Suhuriyah, ya kan? Dan kemudian orang berbeda di mana dimakamkan. Lalu Abu Bakar mengatakan tidaklah seorang nabi itu diwafatkan kecuali dimakamkan di mana dia wafat. Maka Abu Thalhah langsung menggeser tempat tidur Rasulullah dan digali di bawahnya, lalu dimakamkan di tempat tersebut, ya kan? Wa ja'ala al-qabra lahdan, kuburan Rasulullah itu lahad. Jadi ada lahad, ada syak. Lahad itu, jadi kalau kuburan, ya, di gerolongin pinggirnya. Ini di kuburan pinggirnya sini dimiringin, itu lahad. Jadi ini misalnya tanah itu di sininya digerolong begini, itu namanya lahad. Ya, ada syak itu, ini kuburan tengahnya dibolong, ya kan? Nah Rasulullah itu kuburannya lahad, ya kan? Dan tidak semua orang melihat itu, ya. Karena yang bisa melihat adalah yang menggali. Kata Abu Thalhah bahwa itu adalah lahad. Tapi tidak dilarang kalau menggunakan syak, ya kan? Jadi yang digunakan adalah lahad, ya kan? Nah kemudian orang berbondong-bondong untuk mensolatkan 10 orang. Jadi kamarnya Aisyah kurang lebih itu muat 10 orang untuk sholat tanpa ada imam. Jadi sholatnya tidak jamaah, sholat sendiri-sendiri, ya kan? Sholatnya sendiri-sendiri. 10 orang, ya. Tidak ada yang mengimami. Yang pertama adalah keluarganya, masyarakat adalah keluarganya, kemudian orang-orang muhajirin, kemudian orang-orang ansor, kemudian disusul perempuan, ya, para perempuan, kemudian anak-anak. Jadi semua ikut mensolatkannya masuk ke dalam rumah Rasulullah Aisyah, ya secara bertahap, ya kan? Dan itu terjadi hari Selasa full sampai sore, ya, sampai memasuki malam Rabu. Jadi lama juga ada prosesnya, malam Rabu, ya kan? Dan itu dikatakan oleh Aisyah bahwa selesai penguburan itu di tengah malam Rabu. Hatta sami'na sautal masahi min jawfil laili min lailatil adha. Jadi pertengahan malam Rabu baru selesai penguburan Rasulullah SAW. Nah, dengan demikian maka berakhirlah perjalanan hidup Rasulullah sampai diwafatkan oleh Allah dan dikuburkan. Dan dengan demikian pelajaran kita sudah selesai, dan mari kita sama-sama berdoa untuk mendapatkan barokah khatmil kitab, keberkahan menghatamkan kitab. Ya, kitab yang kita hatamkan adalah Ar-Rahimul Maktum karangan Al-Mubarak Furi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wa waladan shalihan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ijma'na kama jama'tana fi hadzal masjidil mubarak ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma arzuqna mujawarata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdaus. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi arzaqina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi 'ulumina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal